India, mirip orang India, tapi keaktorannya dimulai Dari Bantul ya. dari Bantul. Betul. Zulfa tahu Bantul di mana? Tahu dong. Tahu lah, tahu lah dia. Dia langganan sutradara Jogja, Mas, kan jadinya Iya. ngerti Bantul, sering Nggak bolak-balik. cuman sutradara Jogja aja. Nah, tapi Tahu, iya. apa? Lanjutkan. Ada ya. Dia Nah. sama Jogja ikatannya kuat. Mas Ari dikulik ya. Enggak Zulfa ada. marah nih, sering bolak-balik Jogja ada apa gitu. Judulnya begitu nanti. Mereka berdua sedang sebentar lagi filmnya tayang di Jakarta World Cinema 2024 di bioskop CGV Mall Grand Indonesia Jalan Sudah MH tayang Tamrin, sih sebenarnya. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sudah tayang. Iya, sudah tayang. Nah, jadi di JWC 2024 bukan yang pertama ya. Pemutaran pertama kalinya bukan ya. Pertama kalinya di JWC, Di tapi JWC. sudah tayang kemarin di JWC. Oh iya, Dan oke. nanti akan tayang di website. Di klik film. Tayang juga di Klik Film platform digital nonton film punya Falcon Pictures. Mas kan boleh cerita lah yang dituakan. Ini Buset. kayaknya cerita filmmu ini itu nggak komersil banget itu di tayang di bioskop gitu. Apakah itu yang kemudian film Malam Pertobatan dipilih tayang di JWC dan Klik Film? Sebenarnya kalau keputusan kenapa Malam Pertobatan itu dirilis pertama kalinya di JWC, kita sebagai pemain sebenarnya nggak dapat informasinya, karena itu lebih ke pihak Itu ranah produser. iya itu ranah produser sih sebenarnya. Jadi ya nggak tahu kenapa ya di JWC. Menurutmu apa, Mas? Menurutku karena Jakarta World Cinema ini kan untuk tahun ini seleksinya kan lumayan bagus-bagus ya. Jadi kayak beberapa film dari negara-negara yang lain gitu, kebanyakan mereka tuh dari festival-festival yang bergengsi kayak ada dari Venice, ada dari Berlin gitu. Dan menurutku kenapa Malam Pertobatan akhirnya diputuskan untuk premier di JWC tahun ini karena secara tematik filmnya juga kayak punya similarities sama tema-tema film yang lain gitu, ngangkat isu-isu yang gak Tidak biasa biasa. gitu, yang ya, isu sosialnya tuh lumayan kencang gitu. Jadi aku pikir menurutku ini keputusan yang tepat sih Malam Pertobatan rilisnya di JWC kemarin gitu. Melihat tema-tema film yang lain juga punya tema-tema yang berbobot. Jadi malah bangga ya akhirnya tayang di Bangga sih bangga JWC banget. ya. Karena JWC ini salah satu festival film besar juga. Dan nantinya akan paling besar nih. Mas Andi Gasela, PR-mu banyak nih membesarkan JWC di esok hari. Zulfa sepakat dengan Mr. Khan. Iya. Jadi jangan-jangan awalnya berpikir pengen film ini tayang di bioskop gitu nggak? Nggak juga sih, dari awal emang kita dikasih tahu semuanya Oh sudah. main-main akan tayang di Klik. Gitu ya. Jadi emang buat konten Klik. Tapi justru nggak nyangka kita bakal pemutaran pertama itu, screening pertama itu di JWC, kita bahkan nggak tahu. Jadi lumayan surprise sih. Dan seneng banget karena ya seperti yang tadi kakak bilang kan, semua film-film yang diputar JWC itu film-film yang bagus banget dan sangat ditunggu. Jadi ketika ada project kita yang masuk ikut juga menjadi kayak perwakilan dari Indonesia, itu menarik juga sih. Dan kita seneng banget. Baru pertama film tayang di JWC ya. Iya. Lewat ini ya. Karena biasanya selama 2 tahun kemarin nonton film-filmnya mereka doang. Oh. Terus ini sekarang di Malam Pertobatan ini Ratna ya. Si Mr. Khan jadi Baron. Baron. Jadi dua karakter utama di film Malam Pertobatan. Tapi kalau dilihat dari ini memang ini ya Mas Khan ya apa ya? Ceritanya ini banget sih ya Pak. Sensitif gitu gak sih sebenarnya? Kalau misalnya tayang di bioskop gitu? Kayaknya kalau tayang di bioskop ya lumayan sensitif ya kan. Kemarin juga dari sebenarnya kan ini dari cerpen ya. Nah, kemarin kurator yang yang sebelumnya jadi kurator dari Penulis novelnya? bukan, beliau lebih kayak kurator dari cerpen ini masuk ke Kompas. Iya, Kompas right? Dia bilang karena sebenarnya kenapa kemudian cerpen Malam Pertobatan ini dipilih untuk diangkat menjadi film karena biasanya itu kalau kita ngebahas atau ngomongin soal sejarah Indonesia itu paling-paling ya yang dianggap pasti 65 komunis gitu, atau kita jarang sekali untuk angkat di era-era 80-an karena kan itu di recent ya lebih dekat karena masih terlalu
sensitif kan, itu kan kontroversi juga kan, Betul. maksudnya dan Paling orde baru ya. ya, dan penembakan Miss Davis waktu itu juga kan maksudnya pro kontra kan, Hmm. ada beberapa orang yang setuju dan ada juga yang enggak gitu. Jadi aku pikir kayaknya menarik nih, kayaknya film Indonesia belum banyak mengeksplorasi zaman-zaman segitu Tahun 80-an ya. iya, Oke. dengan tema politik semacam itu. Itu untuk memanggil Baron itu ya kalau Mister kan nggak usah inilah, nggak usah diragukan lah, pasti bisa lah. Zulfa pun juga main peran apapun bisa. Jadi untuk menjadi Ratna juga sebenarnya bukan hal yang sulit menurut saya. Tapi apakah demikian? Lumayan challenging sebenarnya Iya, ya iya. kita kemarin prosesnya. Kalau buat aku pribadi, aku kan sebenarnya menghadapi peran yang lumayan sangat kompleks terakhir itu kan di Kucumu ya. Karena Wah, itu kan itu. porsinya kan Itu film mikir juga itu ya. maksudnya itu Emang Mas kan suka film mikir gitu ya? suka kalau Ya kayak penonton tuh diajak mikir itu suka ya. nah Tapi terus keren. nah kemarin yang Baron itu kayak akhirnya aku dikasih kesempatan lagi mainin peran yang lumayan kompleks gitu dengan screen time yang lumayan banyak, karena selama ini kan ya setelah Kucumu kan aku mainnya banyak supporting dan screen time-nya dikit-dikit kan, jadi aku belum menemukan yang kayak sultan tapi yang kemarin lumayan susah karena kayak anjir emosinya lumayan gitu juga ya, kayak aku harus bisa mengcapture orang yang depresi karena takutan dikejar-kejar mau dibunuh apa sih, maksudnya aku secara pribadi sebagai kan aku belum pernah ngalamin situasi semacam itu di hidup aku gitu. Nah magicnya sinema kan gitu ya, kayak kita berusaha untuk masuk ke dalam situasi-situasi imajinatif, dan kemarin tim kita sangat enak banget, pemain Zulfa dan pemain-pemain yang lain juga sangat klik sesuai dengan platformnya klik Klik film film. Boleh tuh. ya kan, terus sama sutradaranya juga klik gitu kan, pokoknya semuanya tuh klik banget sih, jadi kayak makanya kita mainnya di klik film. Itu termasuk berat ya sebenarnya. Ini itu Si Baron ini ya. si Baron menurutku salah satu peran yang lumayan berat yang menurutku ya secara pribadi, karena lumayan kan kalau udah main emosi-emosi yang kayak depresi apa gitu tuh capek sebenarnya dalam Terus manggil itu gimana? kalau misalnya pas mau scene gitu misalnya kayak Selama ini nggak pernah depresi, belum pernah merasakan di kehidupan nyata. nggak sebenarnya kayak lebih ini sih, kayak kita tuh sebenarnya ya menurutku untuk masuk ke dalam peran itu sesederhana ketika kita kayak anak kecil zaman dulu. Kan kalau dulu kalau main pedang-pedangan, Power Rangers tembak-tembakan itu kita kayak berasa kayak masuk banget kan. Itu sebenarnya kayak mengandalkan imajinasi aja. Betul. Jadi sebenarnya kayak aku sih meyakini ya setiap kali aku mau masuk ke dalam adegan itu kayak sisikan kecilnya yang aku keluarin, yang aku mau main-mainnya gitu, yang kayak ini kisah ini mau main-main nih gitu. Jadi ketika masuk ke situasi itu ya kayak ya udah anggap aja ini main seperti waktu zaman kecil dulu, kayak lupain lah sikannya ini, lupain masuk aja gitu. Ratna, anaknya Pak Hendrikus juga termasuk beratkah Zulfa? Betulnya bukan anak Dia bukan anak Hendrikus lah. Bukan anak Hendrikus, Ratna loh. Salah mas. Oh, udah pede banget nih. Dibantah. Bapaknya Ratna siapa namanya? Dia ngetes. Bukan. Siapa anak bapaknya Ratna siapa? Nggak disebutin namanya, cuma Waduh, bapakku nggak ya ada. kan, yang waktu kita dialog berdua. Padahal itu ceritanya, sinopsisnya bagus itu. Memunculkan sosok Hendrikus itu loh. Mas. Jadi nggak usah diomongin Mas Hendrikus. Politisi ya tapi ya? Siapa? Bukan juga ya? Bukan. Jadi Orang Maskin biasa, harus orang nonton dulu ya. Orang biasa kok. Jadi Ratna termasuk begitu juga sama tadi Mas kan bilang peran yang berat. Kalau menurutmu gimana? Kompleks. Tapi sebenarnya buatku semua peran tuh kompleks, Hmm. punya kompleksitasnya masing-masing. Pertama, karena kita punya latarnya itu periodik. Justru sebenarnya aku belum pernah lahir di zaman itu. Aku tidak pernah merasakan Petrus. Orba pun aku tidak merasakan. Jadi itu lumayan challenge untuk aku harus riset. Jadi aku pertama aku ngelakuin riset dulu. Aku nanya sama orang tua, aku nanya sama orang-orang yang pernah merasakan zaman-zaman Petrus waktu itu. Jadi pertama aku pasti ngandelin ilmu pengetahuan sama imajinasi sih, benar seperti Mas Ken bilang. Karena ya aku tidak merasakan, jadi aku mau mengandalkan imajinasi aku buat peran karakter Ratna ini.
dari skenario itu bisa tuh menguatkan karakter Ratna ke Zulfa. Sebenarnya diskusi sama Mas Uno, Hmm. sama diskusi sama Betul. partner bermain sih, itu yang paling penting karena kita bisa stretch itu bareng-bareng, kita bisa diskusi nih mau kayak gimana nih nanti kita dialognya, adegannya nanti itu justru lebih menurutku lebih memperkaya apa yang ada di script. Dan kebetulan Mas Uno memberikan kita kebebasan untuk kita bisa explore karakter kita, dan itu sebenarnya privilege kita sebagai aktor ketemu director yang seperti itu. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya dengan siapapun ya Mas Kanda, dengan beliau ini dengan siapapun, dengan Iqbal Ramadan klik, dengan Al Ghifari klik, dengan Biowan klik. Jadi kalau sama Mas Kan juga sebenarnya nggak masalah lawan main siapapun gitu sih. Iya, karena kan kita bekerja bersama gitu. Kebetulan kalau sama Mas Kan juga aku kita udah sempat ketemu di project yang sama tapi nggak satu tim. Oh, pernah sebelumnya. Oh iya, ya, Iya. benar. Dan Apa judulnya apa? Boleh disebut ya? Boleh. hal lain Bang. Bukan judulnya aja. Adalah pokoknya. Adalah Ada, pokoknya. Filmnya belum. Tapi tidak satu frame. Tidak satu. Oh. Sama Mas Kan ini salah satu pengajar aku juga. Oh. Waktu aku Salihara. Oh gitu. Jadi ya banyak lah orang yang generasiku banyak yang look up sama Mas Kan. Oh iya, dulu kan gitu. Jadi kelihatan ya. Iya. Tapi bang kelihatan mentornya kelihatan ya. Enggak, maksudnya aktorannya kelihatan. Oh jelas. Dari main Kucumbu aja udah kelihatan loh. Jelas. Terima kasih. Soalnya kan banyak anak karakter generasiku yang fans. Jadi kalau memainkan peran Rani itu Ratna. bukan Orang memainkan peran Rani di trilogi film Bidan itu nggak masalah ya, maksudnya daripada Ratna lebih mudah memainkan Rani ya. Rani Zulfa ya? kompleks juga pas aku di umur memerankan karakter Rani. Oh, oke. Kan Jadi seiring berjalannya tantangannya waktu tetap ada manusia dinamis masing-masing ya. ya, oke. Jadi punya kompleksitasnya sendiri. Pas di umur aku itu